Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Pembahasan kali ini adalah episode terakhir, di mana Pangeran Wugong beserta jajaran para pendekar tingkat tinggi menyerang klan dewa. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Anggota Raja Bijak Bailian muncul dengan kekuatan tingkat tinggi. Mereka berdua diutus oleh mata dewa untuk menyelamatkan Xiu Kui. Mereka memuji keberanian Wugong karena ingin melawan Heilong, sedangkan kekuatan Raja Bijak pun tak mampu menandinginya. Apalagi menghadapi Heilong yang memiliki kekuatan 100 kali lipat dari Raja Bijak. Namun Wugong yang tak kenal takut pada siapapun melayani kekuatan Raja Bijak. Dengan mengejutkan, orang yang dianggap remeh ternyata mampu menandinginya. Bailian murka dan tak menyangka ternyata kekuatan Wugong tak bisa diremehkan. Namun saat dia akan menyerang lagi, tiba-tiba mata dewa memanggilnya untuk tidak melayani Wugong. Semua tak menyangka ternyata kekuatan Raja Bijak jauh lebih tinggi dari para pendekar dewa. Mereka belum tentu mampu menandingi satu Raja Bijak jika mata dewa tidak memanggilnya. Wugong pun harus berusaha meningkatkan kekuatannya untuk penyerangan berikutnya yang akan terjadi jauh lebih dahsyat. Mereka semua akan menunggu komando dari Wugong untuk penyerangan melawan Raja Dewa. 都是你并肩作战的伙伴，但若为苍生，此身可献。有诸位同盟比肩，必不负众望。 Jenderal An mempersiapkan pasukannya dengan kerasnya pelatihan agar mampu menandingi pasukan klan dewa. Tak berselang lama, Wugong pun muncul memberikan semangat kepada mereka. Lalu Wugong pergi menghampiri Ersing dan mengatakan bahwa penyerangan menuju klan dewa akan dilakukan secara diam-diam dengan menggunakan kapal pengangkut batu merah dari tambang. Ersing pun setuju dengan rencana Wugong. Ersing ternyata mengetahui bahwa Wugong terkena racun bunga Raja Bijak yang terkenal mematikan. Namun Wugong menenangkannya untuk tidak khawatir. Ersing pun berpamitan akan kembali sementara ke klan Dewata sebelum menunggu komando dari Wugong. Begitupun dengan Siking dan Paman Jiu. Mereka semua akan kembali bersatu jika sudah saatnya tiba. Wugong sedih dengan kepergian Siking dan pamannya. Namun tak berselang lama, tiba-tiba dia jatuh pingsan karena racun bunga Bailian kambuh. Wugong pun diobati oleh Kongju, namun sia-sia karena racun tersebut adalah racun nomor 1 di 3 alam. Hanya kekuatan Dewa Kuno yang mampu mengobatinya. Baishi yang memiliki kekuatan kristal Dewa Kuno berusaha untuk mengobatinya siang dan malam dalam waktu yang cukup lama. Setelah beberapa hari diobati, akhirnya Wugong sembuh dari racunnya. Namun ada yang aneh, stamina Baishi tidak berkurang sedikit pun, malah menjadi bertambah berkali lipat. Dan dengan mengejutkan, setelah diperiksa, Wugong kehilangan seluruh kekuatannya. Meski bersifat sementara, namun dengan waktu yang tak bisa ditentukan. Wugong menemui Caca meminta tolong untuk dipertemukan dengan ayahnya untuk bernegosiasi meminta bantuan rencana penyerangan menuju klan dewa dengan mengangkut batu merah dari tambang. Meski kekuatan Wugong belum kembali pulih, namun rencana tetap harus dijalankan. Wugong pun pergi menuju tambang dengan ditemani oleh Alan tanpa Baishi. Ternyata Baishi menyimpan rahasia yang mengganggu pikirannya. Saat mengobati Wugong, dia kedatangan seseorang berkekuatan besar dalam mimpinya, yang ternyata adalah dirinya sendiri yang mengaku muncul dari kekuatan kristal Dewa Kuno. Dan dengan mengejutkan, Baishi disuruh untuk menghabisi Wugong. Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya Wugong tiba di tambang batu merah. Dia dan dua rekannya teringat masa-masa susah di dalam tambang. Dan tiba-tiba Shen Jing muncul.
Shenjing pura-pura menyerang Wugeng, padahal kenyataannya dia akan membantu sepenuhnya, namun dengan cara yang berbeda agar klan dewa tidak mencurigainya. Sementara Baishi yang semakin terganggu pikirannya, muncul para bocil mengabarkan banyak orang yang tewas dengan kekuatan es. Baishi yang penasaran bergegas pergi menuju kota, dan benar saja dengan mengejutkan orang tersebut adalah Xiukui yang menyamar menjadi Baishi. Tak ada jalan lain, Baishi pun memberanikan diri untuk menghadapinya. Namun tiba-tiba ada kekuatan besar memasuki tubuh Baishi, yaitu kekuatan dewa kuno yang berwujud dirinya sendiri yang pernah ditemuinya dalam mimpi. Dan akhirnya kekuatan kristal dewa kuno muncul berwujud menjadi Baishi yang jahat yang bernama Dewa Agung. Sedangkan Baishi sendiri tak mampu mengendalikannya yang masih berada dalam tubuhnya. Xiukui teringat ramalan yang dilihatnya bahwa ada seseorang yang berhasil menghabisi Wugeng. Xiukui pun akhirnya tunduk dan memberi hormat kepadanya. Dia melaporkan bahwa ada seseorang yang telah berani melawan klan dewa, yaitu Wugeng dan kawan-kawannya. Tak berselang lama, prajurit kerajaan pun muncul. Wugeng memenuhi panggilan Shenjing, namun setelah berada di hadapannya, dia marah karena pernah menculik Caca dan membebaskan 3.000 pekerja tambang. Setelah Wugeng menjelaskan, akhirnya Shenjing pun mengerti, dan tak disangka ternyata Shenjing menolak kerjasama dengan Wugeng. Namun saat mereka akan pergi, secara tidak langsung Shenjing menyetujuinya dengan memberikan izin untuk mengangkut batu merah yang akan dibawa menuju kerajaan klan dewa. Alan pun memberikan kabar kepada Jenderal An untuk mempersiapkan pasukannya dan memulai pembuatan perahunya. Salah satu prajurit kerajaan mengabarkan bahwa Baishi telah dirasuki wujud kekuatan dewa kuno. Wugeng pun dengan segera kembali ke kota untuk memastikannya. Namun dengan mengejutkan, ternyata Dewa Agung telah memasuki dan menyerang klan Dewata dengan ditemani oleh Xiukui. Klan Dewata hancur dalam sekejap. Tak berselang lama, Wugeng dan Alan muncul terkejut melihat mereka semua sudah terkapar. Dan lebih mengejutkan lagi saat Wugeng melihat Baishi lah yang telah melakukannya. Namun sesaat Baishi yang asli mencoba sekuat tenaga untuk mengendalikannya. Akhirnya Wugeng dan Alan mengerti bahwa yang dihadapannya bukanlah Baishi melainkan Dewa Agung. Alan pun membawa Wugeng pergi namun tetap dikejarnya. Dan akhirnya mereka pun tak berdaya. 让我来拖住他！你们快走！落下去！ Di tempat lain di klan laut, terlihat seorang putri raja klan laut bernama Bei sedang sendirian menikmati keindahan dalam laut. Dan setelah berada di permukaan, dia menemukan Wugeng yang tak sadarkan diri. Ternyata masih hidup namun terluka parah. Bei pun dengan segera mengobatinya. Ni是谁啊？ 你醒了。 还好我聪明，想到了办法救你。 Bei membawa Wugeng ke suatu tempat di mana leluhur klan laut dimakamkan. Dengan tujuan Wugeng akan berterima kasih dan memberi hormat kepada leluhur klan laut karena tak sengaja memasukinya. Namun setelah berada di sana, dengan mengejutkan sesuatu yang besar terjadi setelah Wugeng menyempurnakan wujudnya.
一点力量也没有啊！黑龙，贝尔，你不放弃，Tak disangka kini kekuatan Wugong kembali sepenuhnya. Bahkan seluruh kekuatan leluhur klan laut diberikan kepada Wugong. Kini dia memiliki dua kekuatan tingkat tinggi yang jika digabungkan akan mewujudkan kekuatan tanpa batas. 先祖，这是都托付给你了。贝尔明白，吴刚又为了救你， 先祖， Bei yang terluka karena mengobati Wugong dibawa ke tempat klan Dewata untuk diobati oleh Kongju. Dan untungnya Bei masih tertolong, hanya perlu waktu untuk istirahat. Wugong mengabarkan bahwa Bei telah bersedia bergabung dengannya. Dia akan memandu jalan menuju kerajaan klan Dewa yang sudah pasti dijaga ketat oleh klan laut. Bei akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Wugong. Tak berselang lama, Jenderal An muncul dan Wugong mengatakan yang mengejutkan bahwa Jidian dan Alan telah tewas di tangan Dewa Agung. 什么？什么？ Wugong mendatangi Pulau Ilusi di mana Jiu pun sedang berada di sana untuk meningkatkan energinya. Kedatangan Wugong untuk memohon izin kepada ketua pulau agar pasukan Jenderal An berlatih kekuatan dewa di pulau ini. Namun tujuan Wugong ditentang keras oleh teman lamanya yang bernama Sang, yang akhirnya pertempuran pun tak bisa dihindarkan lagi. Jiu terpaksa turun tangan untuk melerai perkelahian mereka berdua, dan akhirnya Sang pun bersedia untuk menyampaikan permohonan Wugong kepada ketua pulau. Dan tak berselang lama, Sang kembali membawa kabar bahwa ketua pulau mengabulkan permohonan Wugong untuk melatih para prajurit di Pulau Ilusi. Wugong pun kembali ke tambang dan ternyata pembuatan kapal perang akhirnya kelar, siap untuk melaju. Seluruh prajurit telah siap berangkat menuju Pulau Ilusi untuk melatih tenaga dalam mereka, karena bukan hanya fisik yang harus dipersiapkan, tetapi energi kultivasi sangat penting untuk menghadapi kekuatan klan dewa. Dan tak berselang lama mereka tiba di Pulau Ilusi. Mereka pun bersama-sama meningkatkan kekuatannya, dan setelah sekian lama berlatih, akhirnya kekuatan Wugong bertambah berkali lipat, dan langsung mengirimkan pesan kepada klan dewa bahwa dirinya masih hidup. Tak disangka ternyata Alan masih hidup dan berada di alam dewa. Tak berselang lama muncul mata dewa yang ternyata dialah yang telah menyelamatkan Alan. Dia pun dibawa ke suatu tempat di mana Pusi sedang ditahan. Alan tak menyangka bisa bertemu lagi dengan Pusi meski dalam keadaan yang memprihatinkan. Alan mencoba untuk membebaskannya namun sia-sia. Pusi pun memberikan isyarat bahwa Alan harus pura-pura tunduk kepada mata dewa dan memberitahu di mana Heilong berada. 我一定会按照您的吩咐。 很好。阿兰，愿为大长老。 Mereka berdua akhirnya terpancing oleh Wugong. Dewa Agung pun dengan segera mendatangi Wugong yang terdeteksi sedang berada di klan Siluman. Namun setelah tiba ternyata Wugong tak sendirian. Dia ditemani Yongji, pendekar tua leluhur klan Siluman. Dan dengan mengejutkan saat Dewa Agung akan menggunakan kekuatannya tiba-tiba tak berfungsi. Yongji pun mengirim mereka berdua ke suatu tempat. 燃烧自己的神元就是你的办法。 Dan akhirnya Wugong berhasil menghancurkan jiwa dewa kegelapan dalam tubuh Baishi. Kini dia kembali menjadi Baishi seutuhnya. Lalu Wugong membawanya ke klan Dewata untuk memohon permintaan maaf kepada seluruh klan Dewata. 阿兰和紫电，
大家先不要激动，先听我说。所以我没有办法原谅自己。谁知道你是不是又在骗人？ Akhirnya mereka semua berkumpul kembali persiapan menuju klan dewa. Zhongji mengeluarkan peta alam klan laut dan menjelaskan beberapa rintangan yang harus ditempuh. Mereka akan menyamar menjadi para pelayan tambang yang membawa batu merah menuju klan dewa. Dan kini tibalah saatnya mereka siap bertempur dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya, dengan dipimpin langsung oleh Pangeran Wugeng. 过去，我们经历了那么多，和平的生活在这个世界上。为了正义，战！必胜！必胜！必胜！起锚！ Kapal perang perlahan mulai melaju. Wugeng membawa seluruh pendekar dari 3 alam dan seluruh prajurit kerajaan. 3 kapal perang besar siap bertempur menuju kerajaan klan dewa. Dan setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya mereka tiba di kawasan klan laut. Ketiga kapal pun diperiksa oleh para prajurit. Semua pendekar bersembunyi di satu ruangan khusus dengan dijaga oleh benda yang dimiliki Bei agar tidak terdeteksi oleh prajurit klan laut. Dan hanya Wugeng yang menghadapi mereka. Akhirnya mereka pun lolos dari pemeriksaan para prajurit. Namun tak berselang lama, Raja Klan Laut muncul dan murka. Dan setelah lama bernegosiasi dengan Raja Laut, tiba-tiba muncul kekuatan besar menyerang mereka. Sebuah kekuatan tingkat tinggi, bahkan Raja Dewa Helong pun tak mampu mengendalikannya. Meski semua kekuatan disatukan, mereka tetap tak mampu mengendalikannya. Hingga Jiu pun kerasukan tak mampu mengendalikan dirinya. Setelah dirasa tak ada jalan lain, Putri Bei memutuskan akan menggunakan kekuatan perintah air dari leluhurnya. Dia melakukannya demi menyelamatkan Wugeng dan para pendekar meski nyawa taruhannya. Dengan harapan Wugeng bisa membebaskan seluruh alam dari genggaman Heilong. Dan akhirnya kekuatan kehampaan dewa teratasi. Dengan sisa tenaga yang ada, Bei mengobati Jiu yang masih kerasukan. Dan setelah semua teratasi, Putri Bei pun tak mampu bertahan. Dia kehilangan seluruh kekuatan dan energinya hingga akhirnya tewas. Yang sontak saja membuat sang ayah sedih. Namun akhirnya dia mengizinkan Wugeng melewati wilayahnya. Ketua Raja Bijak telah mempersiapkan seluruh pasukannya untuk menyambut kedatangan Wugeng. Dia memerintahkan 3 Raja Bijak untuk menghabisi mereka semua di wilayah peninggalan laut, sebuah tempat perbatasan gerbang klan laut. Mata Dewa pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk siap bertempur. Mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya dengan melewati banyak tempat yang asing. Dan tak berselang lama mereka telah memasuki wilayah alam dewa. Dan akhirnya mereka tiba di wilayah peninggalan laut yang telah siap disambut oleh pasukan Raja Bijak. Dan pertempuran besar pun terjadi.
Pasukan prajurit Raja Bijak tersudutkan dan mengalami banyak kekalahan. Namun ada yang aneh, ternyata setelah tewas mereka hidup kembali, yang sontak saja membuat mereka semua panik karena pertempuran tersebut akan sia-sia dan akan menguras energi. Dan ternyata semua ini adalah ulah Raja Bijak Senjan yang melindungi seluruh prajurit dari kematian. Tak ada jalan lain, mereka harus menemukan Raja Bijak Senjan untuk menghentikannya. Dan akhirnya Jiu memutuskan akan mencari dan menghadapi Senjan. Sedangkan Wugong ditugaskan untuk membebaskan Pusi. Sementara yang lain tetap menghadapi para prajurit. Wugong yang sudah berhasil memasuki alam dewa untuk mencari kakeknya, tiba-tiba dihadang oleh Raja Bijak Bailian. Dengan kekuatan yang dimilikinya, dia meremehkan kekuatan Wugong yang padahal telah jauh meningkat pesat. Saat Wugong akan menyerang lagi, tiba-tiba Bailian mengeluarkan Caca yang sedang dikurung ketakutan. Namun tiba-tiba Senjing muncul dengan sangat murka karena selama ini dia diam demi keselamatan putranya. Namun setelah kejadian kali ini, tak ada alasan lagi buat Senjing untuk diam diri. Raja Bijak Bailian berhasil dikalahkan, namun Senjing terluka parah dan tak lama dia pun tewas. Namun tak disangka Bailian kembali berdiri tegak. Wugong pun murka dan tak ada alasan lagi untuk menahan kekuatannya. Wugong dibawa ke dimensi lain agar tak ada yang mengganggu pertarungannya.系在这种怪物身上，都阻挡不了我。 Akhirnya Wugong berhasil mengalahkan Bailian hingga tewas. Lalu mereka berdua segera pergi untuk mencari kakeknya. Sementara Jiu akhirnya berhasil menemukan keberadaan Raja Bijak Senjan. Dia terlihat sangat santai seperti meremehkan karena dari klan manusia. Jiu pun mengeluarkan kekuatannya untuk membuktikan bahwa dia akan mampu menandinginya. Dan akhirnya Wugong berhasil menemukan kakeknya dengan kondisi yang memprihatinkan. Wugong dan Baishi sangat sedih tak menyangka Xiukui sebagai putrinya sendiri tega membuat ayahnya tersiksa. Namun Pusi sangat senang melihat Wugong telah berhasil mencapai titik ini, yang tinggal selangkah lagi untuk mengalahkan Heilong. Namun tak berselang lama, Pusi pun tewas. Dan tiba-tiba Xiukui muncul seolah tak menyesali apa yang telah diperbuatnya. Dan akhirnya dengan tepat waktu Seking muncul. Wugong disuruh untuk segera pergi mencari Heilong. Sementara Seking sendiri yang akan menghadapi Raja Bijak. Wugong yang akan pergi menghadapi Heilong memutuskan untuk melawan Xiukui terlebih dahulu. Namun kali ini Xiukui mengeluarkan kekuatan terakhirnya dengan menyerap seluruh energi para pendekar yang ditahan.
Jiu yang sudah berhasil mengalahkan Senjan, dia mengakui kekalahannya dan memberikan jalan tidak akan menghalanginya lagi. Dan otomatis para prajurit Raja Bijak pun menjadi lemah dan mudah untuk dihabisi. Dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan seluruh pasukan prajurit Raja Bijak. Hanya tinggal satu yang tersisa dari 3 Raja Bijak, yang kini masih dihadapi oleh Si King. Sementara Alan yang sudah berhasil memasuki kediaman Heilong dengan segera mengeluarkan kekuatannya untuk menghabisi Heilong yang masih tertidur. Dengan mengejutkan, ternyata Alan salah sasaran. Yang akan dia habisi ternyata bukan Heilong melainkan istrinya. Dan tiba-tiba bumi berguncang hebat pertanda Heilong akan muncul. Dan benar saja, Heilong muncul dengan kekuatan yang dahsyat. Dia sangat mencintai istrinya, apapun akan dilakukan demi kebahagiaan istrinya. Heilong sangat senang karena sang istri telah hidup kembali setelah kematian 100.000 tahun yang lalu, berkat manfaat dari batu merah yang selama ini dikumpulkan dari klan manusia. Dan tiba-tiba, Heilong murka karena telah berani melukai istrinya. Tak disangka ternyata Wugong melihat Alan masih hidup, namun dia terluka parah. Wugong dan Baishi pun mencoba mengobatinya namun sia-sia. Hingga akhirnya Alan pun tak mampu bertahan dan tewas. 阿拉伤得太严重了。 Heilong masih menemani istrinya yang tak lama lagi dia akan pergi lagi untuk selamanya. Karena kekuatan dari batu merah hanya bisa menghidupkan sang istri untuk waktu yang singkat. Dan tak berselang lama, tiba-tiba Xiukui yang berhasil melarikan diri dari kebrutalan Wugong muncul di hadapannya. Xiukui marah karena cemburu kepada Raja Dewa dan kecewa karena kesetiaannya selama ini tak ada artinya. Namun Heilong yang menganggap Xiukui hanya debu kecil dengan sadis menghabisinya. Dan tiba-tiba Xiongji muncul menantang Heilong. 这外面的 Xiongji tak mampu menandingi kekuatan Heilong. Hanya dengan naga suruhannya dia terluka parah. Tak berselang lama Wugong dan Baishi muncul, namun akhirnya Xiongji tewas. Wugong pun murka dan menentang Heilong. Dan akhirnya Heilong pun muncul. Tiga kekuatan tingkat tinggi tak mampu menandingi kesaktian Heilong, hingga mereka bertiga terluka parah. Tak berselang lama, para pendekar lainnya pun muncul. Ersing yang sudah mulai berubah wujud masih bertahan, namun tiba-tiba dia berubah menjadi batu seutuhnya, dan Heilong dengan mudah menghabisinya. Wugong pun murka, namun saat akan menyerang lagi, tiba-tiba muncul istri Heilong. Dia mengatakan untuk menghentikan pertempuran, namun Wugong dengan tegas menolaknya, bahwa klan dewa harus tetap dimusnahkan. 少在这猫哭耗子假慈悲！ Heilong pun membawa sang istri ke tempat yang aman. Dia memohon untuk tidak menghabisi orang lagi dan membiarkan mereka semua pergi dalam keadaan hidup. Heilong dengan segera menghampiri mereka lagi. Namun tak disangka Heilong disambut dengan serangan yang brutal.
Dan lagi-lagi Wugong tak mampu menandingi kekuatan Heilong. Kali ini Wugong terpental dan terluka parah akibat kebrutalan dari tombak pusakanya hingga Wugong tak bisa bergerak lagi. 阿狗爹，别哭了。 Dengan mengejutkan, mata dewa mendatangi makam langit untuk membangkitkan kekuatan kristal dewa kuno untuk menghadapi Heilong. Ternyata mata dewa telah merencanakan semua ini dan menunggu waktu yang tepat untuk meruntuhkan kekuasaan Heilong. Mata dewa akan menyambungkan kekuatan kristal dewa kuno yang dimiliki Baishi dengan dikendalikan dari makam langit sebagai kuncinya. Dan akhirnya mata dewa berhasil mewujudkan kekuatan maha dahsyat untuk melawan Heilong. Saat Heilong akan menghadapi mata dewa, tiba-tiba sang istri sudah mencapai batasnya. Dia akan pergi meninggalkan Heilong untuk selamanya. Dan tak berselang lama, istri Heilong pun pergi. Yang sontak saja membuat Heilong semakin murka untuk menghabisi semuanya. Tak disangka ternyata Heilong tak mampu menandingi kekuatan dewa kuno. Namun Baishi yang semakin kesakitan meminta tolong kepada Jiu untuk melepaskan kristalnya. Dan akhirnya Jiu pun berhasil, yang otomatis membuat kekuatan kristal dewa kuno yang dikendalikan oleh mata dewa hancur seketika, hingga membuat mata dewa pun tewas. Baishi pun akhirnya selamat dan berhasil kembali. Dia langsung menghampiri Wugong yang dianggap oleh semuanya telah tewas. Namun tak disangka ternyata Wugong masih hidup. Mereka pun semua menghampirinya. Dan tiba-tiba Heilong muncul kembali meski dalam keadaan terluka. Dia akan tetap menghabisi semuanya. Akhirnya Heilong mengeluarkan kekuatan maha dahsyat yang bisa menghancurkan 3 alam dalam sekejap. Saat semua sudah tak mampu lagi menahan kekuatan Heilong, dengan mengejutkan tiba-tiba seluruh tubuh Wugong bersinar, lalu bermimpi ditemui oleh Ersing. Dia memberikan pedang pusaka leluhur klan siluman, dan tak berselang lama tiba-tiba tubuh Wugong melayang ke udara, pertanda seluruh kekuatan dari 3 alam sedang menyatu dengan tubuhnya, menjadi satu kekuatan tanpa batas yang hanya dimiliki oleh dewa perang. Tak disangka akhirnya Wugong berhasil menghabisi Heilong. Perjuangan yang selama ini penuh dengan rintangan akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan. Kini seluruh klan 3 alam tak perlu lagi takut dengan penindasan. Mereka semua bebas dan merdeka. Setelah semuanya kondusif, mereka pun kembali ke kerajaan dengan membawa kemenangan. Pangeran Zhao Qi beserta jajarannya pun menyambut mereka. Terlebih dukungan dari seluruh rakyat. Mereka gembira menyambut para pahlawan. Wugong pun mengumumkan bahwa mulai saat ini kehidupan seluruh alam telah merdeka.
Akhirnya Wugeng kembali ke istana dan langsung mengumpulkan seluruh petinggi dari 3 alam. Wugeng memerintahkan untuk segera membangun kembali semua klan yang sudah hancur. Dan dengan mengejutkan, Wugeng menunjuk Zhou Qi untuk menjadi seorang raja, memimpin seluruh kerajaan klan manusia. Dan tak menyangka Raja Bijak Xuan Peng masih hidup dan memilih untuk bergabung bersama Wugeng. Dia ditugaskan untuk membangun kembali klan dewa namun dengan karakter yang berbeda dan menjadi penjaga kedamaian 3 alam. Dan akhirnya mereka kini memiliki tugas masing-masing dengan perintah dari satu komando. 希望3界可以在各位的带领下。放心吧，吴更。我绝对帮你看好他们，绝不会让你失望。 Dan singkat cerita, Wugeng dan Bai Si pun akan melangsungkan pernikahan. Semua orang menyambutnya dengan bahagia. Setelah persiapan yang cukup matang, tibalah saatnya mereka berdua menikah. Namun saat acara pernikahan telah selesai, tiba-tiba Bai Si jatuh dan lemah tak berdaya. Kongju pun memeriksa keadaannya, namun ternyata energi Bai Si sudah terkuras habis, yang kemungkinan nyawanya tak akan tertolong. Bai Si pun meminta maaf kepada Wugeng karena tak bisa lagi mendampinginya. Dan akhirnya Bai Si pun menghilang yang membuat semua orang sedih dan tak menyangka. Tak ada yang bisa dilakukan, Wugeng hanya bisa pasrah melihat kepergian istrinya. Beberapa waktu pun telah berlalu. Wugeng dihampiri oleh Zhou Qi. Dia mengatakan bahwa dirinya akan pulang ke kerajaan Bei. Zhou Qi menyerahkan tata kerajaan Xin kepada pemiliknya. Namun dengan tegas Wugeng menolaknya. Dia tetap mempercayakan kerajaannya kepada Zhou Qi. Sedangkan Wugeng sendiri akan mencari keberadaan Bai Si meski harus berkeliling dunia. Karena Wugeng meyakini bahwa Bai Si masih hidup dan sedang berada di suatu tempat. Wugeng pun akhirnya berpamitan kepada semuanya. Dia akan memulai perjalanannya untuk mencari Bai Si. Semua orang berharap Wugeng akan menjadi pemimpin mereka menuju masa depan. Mereka akan tetap setia menunggu sang pemimpin kembali. Dan akhirnya Wugeng pun keluar dari kerajaan dan memulai perjalanannya. Dan singkat cerita, setelah pencarian yang cukup panjang, akhirnya Wugeng berfokus pada satu gubuk. Dengan perasaan yang bergetar hebat, perlahan Wugeng menghampiri gubuk tersebut. Detak jantung Wugeng semakin berguncang ketika melihat boneka salju kesukaan Bai Si berdiri di halaman gubuk. Wugeng pun dengan segera menghampirinya. Dan tiba-tiba...